Sebelum kamu lanjut tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Asep Riliana, di video pembelajaran seni budaya untuk kelas 10, kurikulum 2013. Yang mana di sini kita akan membahas tentang ekspresi seni dalam budaya masyarakat dan fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang mana kedua materi ini adalah sebagai penutup dari materi seni budaya kelas 10 bab 1. Materi yang pertama adalah ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Sebelum menginjak pembahasan lebih jauh lagi, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu arti dari ekspresi. Di sini, ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan maksud, ide, gagasan, pikiran, emosi, ataupun perasaan. Nah, kata ekspresi di sini seringkali identik atau dekat dengan wajah. Kita lihat contoh pengungkapan perasaan melalui ekspresi wajah. Yang pertama, pengungkapan perasaan sedih. Orang yang memiliki perasaan sedih biasanya mengungkapkan melalui ekspresi wajah seperti ini. Dan yang kedua adalah pengungkapan perasaan senang. Orang-orang yang merasa senang akan mengungkapkan perasaannya melalui ekspresi wajah dan biasanya tampak seperti ini. Yang ketiga adalah pengungkapan perasaan marah melalui ekspresi wajah. Tentunya mungkin di antara kita sempat mengalami perasaan-perasaan seperti ini yang terungkapkan melalui raut wajah kita sendiri. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan seni? Nah, seni di sini yaitu keahlian membuat sesuatu atau karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusan, keindahan, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Nah, karya ini biasa kita dengar dengan sebutan karya seni. Karya seni itu sendiri adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang memiliki unsur keindahan dan bisa dinikmati oleh orang lain. Karya-karya yang diciptakan oleh manusia yang memiliki unsur keindahan itu terdapat dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu seni rupa. Seperti contoh di sini, lukisan, mural, ataupun patung. Ada juga seni rupa yang tidak hanya memperhatikan pada nilai keindahannya saja, tapi juga memperhatikan nilai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ada juga dalam bentuk seni tari. Dalam seni tari, keindahan ditunjukkan melalui gerakan-gerakan. Unsur-unsur keindahan dalam seni tari yaitu wiraga, wirama, wiras, dan wirupa. Contoh selanjutnya adalah dalam bentuk seni musik. Dalam seni musik, keindahan ditunjukkan melalui nada-nada yang tergabung secara harmonis. Seni musik di sini ada yang termasuk ke dalam seni musik tradisional, yang mana musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun. Musik tradisional bahkan menjadi identitas bagi daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Ada juga yang termasuk ke dalam seni musik modern. Nah, musik modern adalah musik yang sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan teknologi, baik dari segi instrumen ataupun peralatan, maupun dari segi penyajian. Nah, jadi musik modern pasti akan selalu berkembang seiringnya perkembangan zaman. Nah, setelah kita memperhatikan apa itu ekspresi seni dan karya seni, lalu apa yang dimaksud dengan ekspresi seni? Berarti, ekspresi seni adalah pengungkapan ide, gagasan, pikiran, ataupun perasaan melalui media seni atau sesuatu yang bernilai keindahan, yang sering kita sebut dengan karya seni. Contohnya melalui media seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama, ataupun teater dan sebagainya. Nah, sekarang
Bagaimana ekspresi seni dalam budaya masyarakat? Ekspresi seni dalam budaya masyarakat erat kaitannya dengan fungsi dari ekspresi seni itu sendiri dalam kepentingan sosial masyarakat, baik fungsi mempersatukan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, ataupun sebagai pendorong perubahan. Ada banyak seniman di seluruh dunia yang memilih tema untuk karya seninya yang berkaitan dengan sosial. Seniman yang memilih tema tersebut adalah seniman yang ingin berkomunikasi dengan masyarakat melalui karyanya dengan tujuan kritik, kesan, ataupun pesan. Dituangkan oleh seniman ke dalam bentuk simbol pada lukisan ataupun gambar, nuansa dan lirik pada lagu, bentuk pada patung, dan sebagainya. Dalam hal ini membuktikan bahwa dalam budaya masyarakat, seni digunakan sebagai salah satu media komunikasi. Contoh-contoh karya seni yang bertema sosial. Yang pertama adalah patung Charging Bull di Manhattan karya Arturo, yang menyimbolkan sisi agresif dunia finansial yang dijalankan oleh Wall Street. Yang kedua adalah patung Dewi Zalim di Galeri Nu Art Nyoman Nuarta Bandung, yang terlihat seram dan bengis, menyimbolkan ketidakadilan hukum. Melalui gambaran dari bentuk patung Dewi Zalim, pembuat patung ini mengungkapkan pendapat atau pandangannya terhadap kondisi keadilan hukum di Indonesia saat itu. Yang ketiga adalah lukisan Iji Tarmizi yang dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta pada bulan Agustus tahun 2017 tentang penggambaran nasib nelayan di Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Fungsi budaya yang pertama yaitu mempersatukan masyarakat. Budaya tercipta seiring dengan adanya kesamaan rasa dan pemikiran yang keberadaannya disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, melihat dari keterangan di atas pun bisa disimpulkan bahwa fungsi dari budaya itu sendiri adalah untuk mempersatukan masyarakat. Kita contohkan saja dalam aktivitas-aktivitas budaya yang bisa mempersatukan masyarakat, seperti halnya ritual-ritual ataupun upacara-upacara adat yang ada di daerah-daerah tertentu di Nusantara. Salah satunya yaitu upacara Serentahun di Jawa Barat. Dalam upacara ini, masyarakat yang ada di daerah tertentu di Jawa Barat datang berbondong-bondong untuk ikut berpartisipasi dalam upacara Serentahun. Yang kedua yaitu upacara Penti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga adalah pawai ogoh-ogoh yang ada di Bali. Semua kegiatan ini dihadiri begitu banyak masyarakat yang ada di daerah tersebut, sehingga memunculkan interaksi sosial dan memperkuat kesamaan rasa serta pemikiran pada anggota masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, contoh budaya yang bisa mempersatukan masyarakat adalah budaya gotong royong. Nah, budaya gotong royong adalah budaya dalam menyikapi sebuah pekerjaan yang besar ataupun berat. Budaya ini adalah salah satu budaya yang mempersatukan bangsa Indonesia. Indonesia bahkan dipuji oleh bangsa lain karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia. Dalam budaya gotong royong, semua orang yang hadir ambil bagian dalam pekerjaan tersebut. Ada peribahasa yang menggambarkan budaya ini, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Fungsi budaya dalam masyarakat yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Budaya dengan segala unsurnya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mari kita ingat-ingat lagi pembelajaran unsur budaya. Beberapa unsur budaya yaitu sistem religi, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, dan kesenian. Kita ambil beberapa contoh dari unsur budaya yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh yang pertama yaitu bahasa.
Bahasa merupakan salah satu unsur budaya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sudah tentu, tanpa bahasa kita akan sulit berkomunikasi satu sama lain. Dari itu, bahasa merupakan budaya yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh yang kedua yaitu kesenian. Kesenian merupakan bagian dari unsur budaya. Dengan menikmati kesenian, kita bisa menyegarkan pikiran setelah bekerja, menghilangkan stres, dan bisa juga untuk meningkatkan kembali semangat hidup. Fungsi budaya yang ketiga adalah mendorong perubahan dalam masyarakat. Budaya dan segala unsurnya mendorong perubahan hidup masyarakat pada umumnya. Perubahan ini dapat terjadi di berbagai bidang, seperti contohnya dalam sistem ekonomi. Dahulu masyarakat menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang. Budaya tersebut tergeser dengan adanya mata uang, sehingga masyarakat pun mulai menggunakan sistem jual beli. Dan saat ini, sistem jual beli mulai terpengaruh dengan adanya jual beli melalui online, di mana mata uang cukup muncul dalam angka digital saja. Nah, jadi dalam era digital sekarang, budaya kita dalam jual beli sudah menggunakan alat-alat yang berteknologi canggih, sehingga lebih mudah dan lebih cepat. Bahkan di era digital sekarang, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tapi penjual dan pembeli hanya bertransaksi melalui aplikasi online. Contoh selanjutnya, perubahan dalam sistem teknologi. Sebelumnya masyarakat menggunakan cara dan alat tradisional untuk mengubah padi menjadi nasi agar bisa dimakan. Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat berpindah menggunakan penanak nasi elektronik, sehingga prosesnya pun semakin mudah dan cepat. Hanya saja dari segi kesehatan masih menjadi perbandingan dari cara sebelumnya dan sesudah beralih ke alat elektronik. Sehingga sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan alat tradisional. Selanjutnya, sebagai penutup dari materi ini, ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah ekspresi seni merupakan pengungkapan ide, gagasan, pikiran, ataupun perasaan melalui media seni atau sesuatu yang bernilai keindahan yang sering kita sebut dengan karya seni. Contohnya berekspresi melalui media seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama, ataupun teater, dan sebagainya. Ekspresi seni dalam budaya masyarakat erat kaitannya dengan fungsi budaya itu sendiri, dan ekspresi seni dalam budaya masyarakat digunakan sebagai media komunikasi dalam hal-hal yang bersifat sosial. Fungsi budaya yaitu untuk mempersatukan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan mendorong perubahan dalam masyarakat. Itulah tadi materi akhir dari bab pertama seni budaya untuk kelas 10. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dan jangan lupa di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Cultural Adventures, welcome back to EOT channel Answer of the Track now. It's me Dana Nandia and how are you today? In this video, I will invite you to pay attention to the culture of a country that has a very high value in the eyes of the world. It's a traditional Minangkabau dance from West Sumatra, Indonesia. Dance originating from the land of the Minangkabau, which are already famous through the world for the beauty of the dance and its uniqueness. Initially, this dance was a ritual gratitude to the gods after getting an abundant harvest. The ritual is carried out by bringing offering in the form of food which are then placed on a plate while stepping with dynamic movement. After the entry of Islam into the Minangkabau, the plate dance tradition is no longer used as a ritual of taking given to the god. However, the dance is used as means of entertainment for many people who are displayed at crowd event. From the land of Minang,
played dance.
Wow, bagus sekali ya. Luar biasa sekali.